Sedang asik apa ini, Pak? Kamu ini ngasih label botol booster Booster. untuk tanaman buah tabu lampot. Oh, ini yang kemarin kita bikin itu, Ya Pak? kemarin cuma kan baru sempat saya kasih label sekarang. Coba, Pak, apa labelnya ini? Booster Nature Stack, pupuk cair organik, Pak ya? Pupuk cair organik untuk tabu lampot ini khususnya. Jadi khusus tanaman yang ditanam di dalam pot. Nah ini untuk takarannya gimana ya, Pak? Takaran pemakaiannya? kalau takarannya cuma pakai tutupnya ini. Jadi satu tutup ini dicampur dengan 2 liter air. Kemudian Baru langkah selanjutnya diapakan? Disemprotin ya ke daun dan batangnya. Nah, masih sisa di medianya nggak apa-apa. Di potnya? Ya, di potnya. Jadi gampang pemakaiannya, cuma satu tutup 2 liter, kasih semprotkan di batang daunnya. Ya kalau masih sisa mau di medianya nggak apa-apa. Pesanan nih. Dari daerah mana aja, Pak, yang pesan ini? Wah, macam-macam ya. Ya Jawa, luar Jawa. Luar Jawa juga bisa, Pak ya? Itu stoknya yang di toples masih banyak. Cuma ya naruhnya nanti hati-hati ya, kalau udah harus di tempat yang aman, sejuk dan jauh dari jangkauan anak-anak. Ya nanti kalau anak-anak kecil dikira minuman. dikira minuman, Pak ya? Ya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ya. Baik, Pak, terima kasih atas infonya tadi, Pak ya. Saya sebenarnya kesini itu untuk menagih janji, Pak. Ya, pada minggu yang lalu Bapak pernah sampaikan itu akan membuat apa namanya itu, pestisida alami. Oh, untuk hama. Iya. Bagaimana, Pak, itu? Apa sudah dibuat? Ya, tapi aku nyelesain ini dulu ya. Oke. Kalau bahannya udah lengkap, udah ada. Ada, Pak ya? Cuma mungkin 30 menit lagi ya, saya minta waktu ya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Ya. Jadi sampean muter-muter dulu, nyantai dulu, saya ngerjain dulu, nanti tak siapkan. Ya, saya tadi ngelihat bunga di sana bagus, Pak. Opo. Ada bunga ungu. Saya mohon izin Pak ambil gambarnya, Pak ya. Bunga apa? Adenium entah apa? Bukan, seperti bunga trompet kalau nggak salah. Oh ya. Boleh, Pak ya? Boleh. Merambat ya. Itu merambat. Merambat ya, bagus, Pak, cantik. Iya. Nanti di sini juga, Pak, pembuatan itu. Ya nanti sebelah Pestisidanya. situ dekat pohon sirih itu loh. Oke, Pak. Saya tunggu, Pak ya. Ya. Jangan diburu-buru ya. Oh, enggak. Hah? Kita nyantai aja, Pak. Oh, ini soalnya pesanan nih. Iya. Bapak selesaikan dulu pekerjaannya, nanti setelah Bapak slow, santai, baru kita mulai, Pak ya. Nah, ini peringatannya udah besar, Pak ya. Iya, nanti kalau salah anak-anak minum kan. Nggak jadi tabu lamputnya yang ini, subur. Masuk Udah. IGD. Ya. Siap, kita mulai, Pak ya. Iya. Pelan-pelan ya. Ya, Pak. Bahan-bahan yang kita gunakan ada berapa jenis, Pak? Jenisnya ada 12 ya. 12 macam ya. Jadi pembuatan obat hama organik ya, pestisida alami dengan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita dan mudah didapatkan ya. Kuncinya memang bahannya harus mudah didapatkan supaya pembuatannya mudah, kemudian tidak harus nunggu waktu lama ya, karena bahannya mudah didapatkan. Contohnya misalnya ini daun pepaya ya, daun pepaya yang tua ini nanti dirajang lembut ya, sebelum dimasukkan ke tong ya, dirajang lembut. Kemudian ini bawang putih ya, bawang putih itu dimaksudkan juga untuk aromanya bawang ini ya, aromanya bawang itu tidak disukai serangga ya. Kemudian ini lombok keriting merah ya. Nah, kelompok keriting merah ini juga
kolaborasi sama bawang, lombok ya, itu juga tidak disukai serangga. Jadi konteksnya pembuatan apa itu obat hama organik itu tidak membunuh tujuannya, tapi ada sifat ramah lingkungannya. Yang penting si hama itu nggak kerasan di daun, di batang itu nggak kerasan, dia pergi ya. Tidak harus kita membunuh ya makhluk Tuhan yang lain ya. Ini lerak, ini juga gampang ada di pasar tradisional ya. Lerak ini kalau biasanya dipakai untuk ibu-ibu untuk nyuci ya zaman dulu. Ini mengeluarkan busa lendir ya. Nah fungsinya apa lerak ini? Nah ini kan kalau digeprek ya, kemudian dijadikan ramuan, dia mengeluarkan busa. Nah busa ini dimasukkan untuk mengikat ya, nanti kalau disemprotkan dia bisa nempel di daun lebih lama ya. Ini lerak, ini juga aromanya juga khas. Kemudian ini daun mimbo ya, daun mimbo atau daun imbo ini memang tidak asing lagi ya di kasanah herbal. Manfaatnya juga bisa untuk pestisida alami ya. Daun imbo ini kalau rasanya pahit sekali ya. Ini juga pakai untuk itu. Kemudian ini pekak namanya ya. Pekak itu mengeluarkan aroma yang khas ya, semacam mint gitu, khas sekali ya. Dan ini serangga nggak suka. Kemudian ini kapulaga ya. Kapulaga itu juga mengeluarkan aroma khas ya, sehingga bisa mengusir serangga. Kemudian ini tembakau rajangan yang sudah dikeringkan. Kalau kita misalnya mencari tembakau segar kan susah di pasaran. Nah ini pakai tembakau yang ada di pasaran tapi sudah dikeringkan, itu lebih mudah ya. Kemudian ini daun jeruk purut ya. Ya ini khas aromanya ini menyengat sekali ya. Ini serangga nggak suka dengan baunya daun jeruk purut ini. Kemudian ini daun takilo ya, daun takila ini juga berfungsi ya. Atau kalau bahasa umumnya ini daun sambiloto ya, ini pahit sekali ya. Dan ini 12 ramuan ini termasuk ini nanti ada untuk mempercepat fermentasi E4 ya. E4 ini kira-kira 600 ml untuk 50 liter ya. 600 ml untuk 50 liter. Ini ada di toko pertanian. Wadahnya, botolnya nggak seperti ini ya. Ini hanya untuk mempermudah aja, ini 600 ml gitu. Kalau wadahnya, kalau E4 itu biasanya wadahnya kuning. Ada di toko pertanian. Kemudian ini tes tebu ya. Jadi sari tebu yang udah nggak kepakai ya. Ini menjadi untuk mempercepat fermentasi ya, atau molase namanya, itu ada di toko pertanian juga ya. Tapi kamu jangan beli terus nanti kamu seduh dengan kopi atau teh, itu ya jangan. Ini manis ini memang nggak bisa dikonsumsi nih Pak ya. Nggak bisa konsumsi, jadi jangan sampai salah nanti beli untuk bikin kopi sama bikin teh ya salah ya, kira-kira gitu. Kalau boleh saya tahu Pak Ya. Alasan Bapak apa yang paling kuat Bapak memilih bahan-bahan yang ini tadi? Ya ini bahan-bahan alami yang menurut pengalaman empiris saya bagus sekali untuk ngusir ya sama serangga daun ya, maupun buah ya, kayak lalat buah, kemudian belalang, kemudian semut dan sebagainya ya, kemudian jamur putih-putih ya, itu dia akan hilang ya dengan obat ini. Pergi gitu Pak ya? Pergi dia, dan dia nggak jenak, berkembang biak di situ nggak jenak ya. Jadi memang konteksnya tidak melulu hanya kita membunuh makhluk Tuhan yang lain, tapi bagaimana supaya dia nggak kerasan di tempat tanaman yang kita semai atau kita besarkan, terutama khusus tanaman buah tabu lampot ya. Ya itu tujuannya itu ya. Jadi harus ada niat juga, kearifan lokalnya harus kita angkat ya. Ini jangankan hama Pak,
Badan yang besar seperti saya aja kalau ngelihat tanaman-tanaman ini pahit begini semua, minggir saya, Pak. Coba aja nanti kalau udah jadi, ya, kemudian tak semprotkan di tanganmu. Nah, itu baunya radius 2 meter sampai 3 meter itu sudah ngeluarin aroma yang nggak enak. Cuma dia di kulit aman, Pak ya? Aman, Aman ya? Nggak ada pengaruh bikin alergi dan sebagainya, enggak. Iya. Ini aman ini. Iya. Ini langkah selanjutnya diapakan ini, Pak? Ya, ini khususnya untuk bawang, ya. Bawang ini dirajang, lombok dirajang, kemudian ini dirajang, kemudian daun apa? Daun jeruk purut ini dirajang. Ini dikeprek, Pak ya? Ini dikeprek diruduk gitu kan gepeng. Mm-mm. Nah, itu gepengnya langsung nanti dimasukkan. Ini kan daun pepaya juga pahitnya luar biasa nih, Pak ya? Ya nggak pahit banget, tapi emang punya khasiat untuk ngusir serangga. Nah, ini lombok dirajang dulu supaya nanti kalau dipakai diambil sarinya bisa cepat keluar dia apa aroma lomboknya ya. Misal teman-teman tidak punya lombok yang panjang begini, lombok kecil bisa, Pak? Rawit ya, Bisa itu juga. bisa. Yang penting lombok gitu, Pak ya? Kalau ada ya yang lombok keriting. Ya, ini daun jeruk purut biar keluar aromanya. Setelah difermentasi dia dirajang dulu gini ya. Kalau utuh kan agak lama keluar. Nah, ini udah dikeprek, dikeluar dari cangkangnya ya. Ini nanti mengeluarkan busa ya. Ada bijinya, Pak ya? Ada bijinya sebagai pengganti sabun colek. Nah, ini fungsinya dia untuk supaya nanti kalau disemprot nggak cepat kena hujan, nggak cepat larut ya. Nah, ini namanya lerak. Di pasar tradisional pasti ada. Lerak Ya. itu nyarinya, Pak ya? Lerak ya, buah lerak. Di pasar ini kalau untuk nyuci zaman dulu itu keluar busanya ini. Tadi Bapak bilang di awal peka namanya. Oh, kalau peka ini peka. Peka Ya. itu kalau bahasa di Sumatera sana bodoh itu, Pak, artinya. Iya, kalau di bahasa Jawa peka itu pekok. Pekok. Ya, ini namanya peka. Nah, kamu termasuk yang makna yang mana, yang peka apa, yang pekok saya nggak tahu. Tapi saya nggak nyebutin sampean pekok loh ya. Ini cuma nama aja ya. Namanya pekok ya. Peka. Peka. Ini diinget-inget, ini namanya peka. Ya, Peka. nih ya. Namanya peka. Nah, peka itu bahasa Jawanya pekok. Pekok. Ya, tahu nggak artinya pekok? Pekok apa coba? Ya, pekok itu adalah hebat. Hebat. Nah, kalau misalnya kamu dibilang kamu pekok, nah berarti kamu artinya kamu hebat gitu. Kamu pekok gitu ya. Kamu hebat. Oh, Iya. gitu ya. Tanya aja sama siapa-siapa ya. Kok nah, kamu hebat gitu. Percaya tak? Ya, ini minggu lalu Pak, ada teman-teman itu yang belum jelas drum yang kita pakai itu Pak. Drum. Ya. Hmm. Oke. Seperti apa dalamnya? Baik. Nah ini, jadi di atasnya keran, drum ya, di atasnya keran dikasih saringan, ya. Kalau ini kan di lubang gampang, kemudian dipasang keran pakai lem, ya. Nah di atasnya ada saringan, nah wujudnya gini, ya. Nah ini kan mika ini, mika yang dibolong-bolong. Kalau yang Ya. sana apa Pak? Ya, ntar dulu ini mika di bolong-bolong, kemudian masih ada setrimin, Oh, ini serimin. setrimin 2. Nah, kemudian agar ini bisa duduk, nah dikasih itu Oh, dikasih pipa Pak ya? untuk naruh ini, ya untuk naruh ini supaya ini nggak ambles, ya kan? Nah, ini kemudian ditaruh di sini. Seriminnya di pertama Pak ya? Ya, ini
2 selimin, Mm-mm. dipalang gitu kan airnya kecil toh lubangnya. Kalau cuma 1 kan lubangnya besar. Iya. Nah, kalau 2 lubangnya jadi kecil. Tuh. Nah, baru bahan masuk. Iya, iya, iya. Setelah bahan masuk, nanti dikasih air. Tapi sebelum semua bahan masuk ini, bahan yang pertama kali dimasukkan adalah sekam bakar. Sekam bakar dulu. Ya, kira-kira segini aja sekam bakarnya. Karena sekam bakar itu aromanya tidak disukai semut. Oh gitu Pak ya. Sekam bakar itu tidak disukai semut. Makanya di sini pertama kali sekam bakar. Nah, sekam bakar selain dia fungsinya bahan yang tidak disukai semut, dia untuk nyaring. Ya, nyaring bahan-bahan ini supaya air yang turun itu tidak membawa limbah-limbah ini. Ya. Bersih Pak ya. Bersih. Tadi sekam bakar udah ya. Udah. Nah, sekarang daun imbo. Daun mimbo. Daun mimbau. Ya. Urutannya bebas atau bagaimana Pak? Ya, ini daun mimbo duluan. Mm-mm. Supaya nanti kalau airnya turun tuh dia ngelewati daun mimbo dulu. Ya. Setelah daun mimbo, ini baru pekok ini tadi. Kok si pekok, Ya, si pekok. si mantap. Nah, si pekok sama kapulaga jadiin satu. Mm-mm. Ya. Nih. Nah, baru ini tembakau. Tembakau. Ya. Tembakau kalau ada basah nggak apa-apa Pak ya, bisa Pak ya. Ada tembakau basah dirajang bisa. Mm-mm. Kalau tidak ada yang basah, kering bisa juga. Ya. Kemudian ini sambiloto ya, Ya, sambil itu masuk juga. masuk juga. Kemudian baru lombok. Ya. Lerak dulu. Diletak. Tadi pekok udah ya? Pekok sudah. Pekok, lerak, ini cabai. Ya. Ini aromanya sudah khas Pak ya. Ya. Belum jadi aja aromanya udah khas. Baru semuanya ya. Semua dimasukkan Pak ya. 600 mili ya. 600 ml itu untuk ini berapa liter Pak? 50 liter. 50 liter ya. Oke, 4 masuk. Baru tetes tebu. Kemudian kasih tetes tebu. Atau molase ya. Baru setelah ini dikasih air, dipenuhi. Sampai segini Pak? Nah, disisakan 5 cm. Ya. Nah, setelah semua bahan masuk, baru dikasih air. Nah, pelan-pelan aja. Ya. Jangan buru-buru, kalau buru-buru nanti rusak aja, susunannya rusak. Lagi sampai dia penuh terus. Nah, pelan. Terus, kok. Nah, nanti Pak kalau sudah penuh airnya, ini ditunggu berapa lama Pak supaya dia bisa dipanen? Jadi setiap hari diaduk 3 kali. Setiap hari. Pagi, siang, sore selama seminggu. Ya. Sambil dipanen. Jadi panen 1 ember nanti dinaikkan lagi. Panen 1 ember dinaikkan lagi. Panen 1 ember dinaikkan lagi. Itu pagi. Nanti siang juga gitu. Diputar supaya yang ada di bawah dia di atas gitu, supaya zatnya itu campur. Caranya setiap ngaduk dipanen 1 ember, tumpahin lagi di atasnya 1 ember, tumpahin lagi, dan seterusnya itu setiap pagi, siang, sore. Itu selama 5 hari berturut-turut. Setelah 5 hari sudah nggak dipanen naik turun lagi, enggak. Ditunggu 2 minggu sampai 3 minggu udah bisa dipakai. Ya. Ini dalam rangka memberi label ya. Nah, ini yang kemasan untuk hama nanti Pak ya. Kemasan untuk hama.
tadi kan untuk booster, Iya. tetap juga dikasih ini supaya perhatian mohon disimpan, kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak, tetap ya. Nanti akan kita pura-puranya kita panen ya, Untuk hama Pak ya. pura-puranya kita panen, kita tutup nanti ya. Untuk hama seperti ini ya, ini panen dari situ. Kalau yang ini kan buat booster Iya, untuk booster ya. ya, ini booster tanaman buah. Kalau ini untuk hamanya, warnanya hijau, ini warnanya oranye ya. Ya, sudah mulai naik dia Pak ya. Kan udah mulai berbusa itu. Iya. Nah, berbusa itu dari ininya, Lerak itu Pak ya. dari leraknya ini udah mulai berbusa. Terus lagi. Terus. Ya. Dah, cukup. Setiap hari diaduk. Ya. Bawah. Supaya nyampur semua Pak ya. Supaya nyampur diaduk, pagi diaduk, siang diaduk, sore diaduk ya, supaya dia nyampur. Nah, setelah diaduk baru nanti dipanen pakai ember, tapi hasil panennya dimasukin lagi supaya campur, yang di bawah ganti di atas, yang di bawah ganti di atas gitu. Setelah dikasih air penuh harus ditutup. Sebab kalau nggak ditutup nanti ada lalat hijau bertelur di sini, nanti banyak belatungnya ya. Nah, Rapat Pak ya. ini ya. Ini ya. Panen pertama kali warnanya udah agak coklat. Lancar ya Pak ya. Tapi kan udah disaring sini. Ya, busanya langsung banyak Pak ya. Ya, busanya langsung banyak. Aromanya Jadi sudah khas. sekali ngaduk, kemudian nanti dipanen, naikin lagi airnya. Udah ya. Yuk, naikin lagi. Nah, air panennya dimasukin lagi. Begitu terus selanjutnya Pak ya. Nah, begitu terus selanjutnya, sekali pagi 3 kali. Coba lihat busanya Pak. Banyak banget Pak ya. Misalnya banyak sekali Mm-mm. ya. Kamu terus. Ini kan busanya, ini busa lerak tadi ya. Iya. Dipanen 3 ember ya, masukin lagi gitu. Nah, kalau pagi 3 kali, siang 3 kali, sore 3 kali, selama 5 hari berturut-turut. Setelah 5 hari udah nggak diaduk lagi, sudah nggak dipanen lagi, dibiarkan selama 2 minggu ya. Setelah 2 minggu 3 minggu misalnya mau dipakai udah bisa. Nah, ini pura-puranya udah 3 minggu kita mau panen. Nah, teman-teman petani Indonesia itu menyiapkan wadah ya. Wadah itu untuk dipakai sendiri atau untuk dibagi ke komunitas petani, atau mau mungkin dijadikan home industry, monggo saja. Contohnya misalnya begini ya, ini wadah yang dari saya tadi. Nah, ini panen, dibiarkan sebentar, nanti busanya hilang ya. Ya. Seperti ini proses panen nanti Pak ya. Ya, cuma kan ini kan baru saja kan. Iya. Nah, kalau panen dia lebih pekat warnanya. Pekat warnanya, aromanya menyengat karena udah terjadi fermentasi. Saya ada pertanyaan Pak. Ini pertanyaannya agak serius. Kenapa Bapak
berani membagikan formula-formula yang ini tidak gampang didapat, seperti booster, kemudian formula ini hama. Kenapa Bapak bagikan free begitu saja ke banyak orang? Ya tentu saya ada pamrihnya ya. Ya pamrihnya walaupun seperti itu kayak debu gitu. Saya ada dapatlah sesuatu dari Yang Maha Hidup. Nah, semoga itu bermanfaat buat saya. Karena apa? Konteks saya bahwa memberi itu adalah menerima. Begitu Pak ya? Tidak ada bagi saya bahwa memberi itu berkurang, enggak. Memberi itu adalah menerima. Jadi kalau saya memberinya dengan ikhlas, memberinya dengan lugas, tanpa tendensi misalnya, nah pasti saya akan diberi. Yang beri siapa? Ya walau alam. Iya, Ya kan? Tapi kalau tendensius maksudnya mungkin juga hasilnya seperti yang saya harapkan. Jadi saya kepenginnya bahwa ini kan saya sudah menjalani ya, sudah membuat secara empiris, sudah saya gunakan, dan ternyata kayak semut, serangga dan sebagainya tidak menyukai aroma daripada obat organik untuk hama ini ya, terutama tabu lampot ya. Karena kenapa untuk tabu lampot? Karena skala kecil. Iya. Ya, sehingga nyemprotinya pohonnya enggak gede gitu kan. Kalau pohon gede kan susah juga. Nah, khusus untuk tabu lampot bisa menggunakan bahan-bahan yang tadi kita sebutkan, karena bahannya mudah, kemudian tidak harus nyari terlalu sulit, bisa diproduksi sendiri, dan teman-teman bisa memproduksi sendiri sebagai home industry dan bisa menjadi bermanfaat ya bagi kita semua, terutama misalnya untuk hama lombok, untuk hama misalnya tomat, untuk hama apa aja lah ya. Coba dibuktikan semut berkerumun kemudian disemprot itu dia pergi enggak. Baik, terima kasih Pak ya. Kemudian satu lagi Pak, Bapak tidak ada rasa khawatir begitu Pak, kalau misal tips ini Bapak bagikan free begitu saja, kemudian banyak orang yang bikin produk sejenis dengan punya Bapak, kemudian punya Bapak tersaing, itu nggak ada khawatir itu? Wah, kalau ada kekhawatiran seperti itu ya nggak usah hidup. Gitu Pak ya? Iya, karena apa? Karena rezeki itu ada yang membagi. Contoh misalnya gini, pernah nggak lihat di Solo itu pasar Klewer? Iya. Itu pedagangnya ribuan. Setiap yang dijual itu batik sama. Iya. Nggak ada sekatnya itu, antara satu ke pedagang yang lain nggak ada sekatnya, sama batik semua. Itu ribuan los. Mereka hidup semua kok. Iya. Jadi kalau khawatir ya susah, nggak tenang, kemudian pelit dan sebagainya. Nah, kalau saya misalnya mau ada yang bikin ya alhamdulillah, ya kan. Jadi bermanfaat video ini buat teman-teman sekalian ya, saya kira itu. Kalau misalnya mau nanti disempurnakan oleh teman-teman yang mempunyai bahan baku yang mungkin lebih bagus untuk ditambahkan, ya kenapa tidak? Iya. Karena kan ilmu ini atau formula ini kan dibuat berkembang nantinya ya. Pertama seperti ini, kemudian nanti ada tambahan apa dari teman-teman, dari pakar-pakar pertanian, monggo saja. Jadi paling enggak saya memberikan motivasi awal bahwa ini loh ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi yang penting ikhlas ya kan, tidak tendensius gitu kan. Kalau misalnya nanti akhirnya produk saya laku, itu kan urusan lain. Iya, betul Pak ya. Misalnya produk saya ada yang minta 1-2, nah itu Allah ngasih rezeki dari situ. Tapi kalau teman-teman mau bikin sendiri, kan jalannya ada. Iya. Jalannya ada, nggak ada yang disembunyikan. Nah, kira-kira gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini. Semoga produknya laris manis ya, diterima oleh pasar. Ya, tumben sampean hari ini nggak nyebelin. Oh gitu Pak ya? Oh, biasanya itu saya stres kalau ngadepin sampean itu. Iya. Ya mohon dimaafkan Pak ya. Ya. Hari ini saya sedang... Walaupun sampean nggak oleh-oleh makanan, tapi adem nih hari ini, nggak bikin emosi, nggak bikin jengkel. Oh gitu ya Pak kan? ya? Ya kan? Ya. Kira-kira gitu ah. Besok lagi kayak gini ini kalau bisa diusahakan. Siap, oke Pak. Saya juga lega kan, ngomongnya enak dan sebagainya. Nah, saya udah tua, kalau terlalu sering stres kan stroke nanti. Bisa rontok rambutnya satu-satu Pak ya? Nah, susah stroke. Ya. Oke, baik ya. Pak. Oke, matur nuwun ya. Salam buat teman-teman petani Indonesia.
dalam situasi COVID tetap semangat, ya, semangat petani Indonesia. Ya, ini saksi durian montong ya. Ini udah mulai Keluar akarnya Pak ya? keluar akarnya lu. Ya, lumayan banyak ini. Ya, Sudah siap siap ditanam. ditanam ya. Memang ya durian montong memang nggak mudah ya kalau durian itu disisip. Tapi kalau telaten bisa ya. Iya. Telaten bisa. Ini akarnya sudah kokoh Pak ya? Banyak ini dan ini semua juga udah keluar akarnya. Iya. Iya. Kita sisip durian. Durian montong. Montong ini. Iya. Iya. Banyak Pak ya. Nah, ini yang bagian depan nih Pak ya, Iya. yang diolesi. Kalau sisip kan cuma sebelah. Iya, separuh Pak ya. Plastiknya mana Pak, plastiknya? Oh, di dalam sini di Di tengah. Oh, ini kelihatan nih Pak, dikit Pak. mana? Ini. Bukan. Ini sirsat jumbo Raja Madu Pak ya. Ya, ini setiap jumbo Raja Madu yang buahnya besar. Buahnya besar. Ah. Wah, ini akarnya sampai melungker-melungker gitu Pak. Ya, ini. Ini kira-kira 2-3 bulan ya. Ini medianya bukan tanah Pak ya. Bukan. Kokopet, Gembur begitu, kokopet sama kompos. Kokopet dengan kompos. Ya. Ini jadi bagian belakangnya nggak dicangkok. Kalau cangkok kan semuanya ya. Iya. Ini Kita sisip. Cok, sebentar lagi Pak. Supaya mantep mana ini. Wah, muter Pak, bagus Pak ya. Ini udah 90% tumbuh Pak ya, kalau begini. Insya Allah nih. Sampingnya kan nggak ada. Kalau sisip ininya kosong ya.